menanggapi keprihatinan yang semakin meningkat terhadap kesehatan mental, khususnya dalam konteks pariwisata. Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia atau PDSKJI Cabang Denpasar menyelenggarakan Denpasar Psychiatric Symposium 1 diselenggarakan pada 10-11 Mei 2024 di Bali Sunset Road Convention Center. Simposium ini mempertemukan para ahli dan pemangku kepentingan untuk membahas isu-isu krusial terkait pariwisata kesehatan mental, pencegahan bunuh diri, dan kecanduan. Mengusung tema Participating in Learning Tourism, Suicide and Addiction, Denpasar Psychiatric Symposium 1 dibuka langsung oleh Sekretariat Daerah Kota Denpasar Ide Bagus Alit Wiradana. Ada hal yang menarik saat pembukaan Denpasar Psychiatric Symposium 1 tersebut, di mana pasien orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ dari Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali ikut berpartisipasi, membawakan tarian Hanoman dan Dewi Sita yang diiringi tari kecak. Ketua Panitia Denpasar Psychiatric Symposium 1 Dr. Luhnyoman Alit Aryani menjelaskan, latar belakang mengadakan seminar psikiatri di bidang suicide dan adiksi didasarkan pada kebutuhan meningkatnya kesadaran dan pemahaman terhadap masalah kesehatan mental yang berkaitan dengan suicide dan adiksi tersebut. Jadi latar belakang diadakan simposium ini kita ketahui seperti tadi disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas, oleh Dr. Rai selaku Ketua PDSKJI bahwa kasus bunuh diri semakin meningkat ya. 148 di tahun lalu dan kita mungkin setiap membaca koran ada kasus bunuh diri. Nah, kasus bunuh diri itu kan multifaktorial, penyebabnya banyak faktor. Salah satunya adalah karena stres yang cukup berat gitu ya, namanya stresor. Bisa juga karena faktor-faktor lain, penyakit fisik misalnya, kalau terlalu berat penyakit fisiknya banyak juga yang tidak putus asa. Dan yang satu yang kita jadi tema sekarang adalah adiksi. Misalnya orang kecanduan, adiksi nafsa atau adiksi perilaku bahkan ada. Misalnya game, perilaku gambling, judi, nanti ada salah satu judul dari workshop adalah bagaimana melakukan psikoterapi pada orang kecanduan judi. Dan sekarang banyak sekali ya judi online yang kemarin di Jakarta juga di Bali belum saya dengar, tapi di Jakarta ada beberapa yang bunuh diri karena judi online dan berhutang gitu ya. Selingkuh nggak ada? Ada, selingkuh juga ada ya. Jadi kasus yang ini meningkat, kita tidak ingin anak-anak muda yang kita sebagai penerus bangsa mengalami suicide tanpa ada pencegahan. Jadi kita mengaktifkan para profesional yang menangani, baik itu dokter umum, dokter spesialis psikiater, dan juga ada perawat kesehatan yang akan menangani ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Sebenarnya ada dua ya, ODMK dan ODGJ. Orang dengan masalah kejiwaan itu yang perlu kita preventif untuk tidak menjadi orang dengan gangguan jiwa. Gangguan jiwa juga ada ringan sampai berat. Yang biasanya disampai ke rumah sakit jiwa kan yang sudah sangat berat ya. Tetapi itu yang perlu kita tangani, dan bagaimana menangani adiksi juga. Di sini di Bali adiksi alkohol, adiksi nafsa cukup tinggi karena memang orang berwisata ke sini dan dan semakin setiap hari ada saja yang masuk ke UGD untuk mengalami intoksikasi alkohol lah, putus sap gitu ya, putus sap nafsa. Jadi itu yang kami tingkatkan supaya profesional bisa menangani, keterampilannya lebih meningkat, bisa lebih baik untuk penanganan orang dengan gangguan jiwa dan orang dengan masalah kejiwaan supaya tidak menjadi orang dengan gangguan jiwa. Kalau yang kopi arak? Kopi arak apa yang lain? Ada yang arak, ada juga yang alkohol ini, ada juga pesertanya. Di sini ada 169 peserta, mungkin ada nambah lagi onsite. Itu dari seluruh Indonesia, dari Bali, dari NTT, dari Kalimantan ada, dan juga dari Papua serta dari Jawa. Output darinya apa? Outputnya akan menambah ilmu, terutama dalam bidang kedokteran jiwa, terutama dalam menangani suicide dan adiksi, serta menambah keterampilan para profesional yang mengikuti acara ini. Pembicara dari ada lokal dari Denpasar, seluruh anggota PDSKJI Denpasar beberapa yang sudah mahir di bidangnya, serta dari Universitas Indonesia ada 2 pakar adiksi dan pakar komunitas sosial, kemudian ada dokter Sista dan dokter
Dina serta dari Surabaya, ada Profesor Margarita Maramis dan Dr. Nali. Sekarang sedang berbicara di dalam. Serta ada dari Pak Jajaran Bandung. Ketua PDS KJI Denpasar I Gusti Rai Putra Wiguna, Dr. SPKJ mengatakan pariwisata memberikan dampak baik positif maupun negatif. Di satu sisi pariwisata telah memberikan banyak manfaat bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Bali. Namun di sisi lain, terdapat permasalahan yang harus kita hadapi bersama, terutama dalam bidang kesehatan mental. Penting ini. Tema kali ini adalah mental health, tourism, suicide, and addiction. Kita angkat hari ini merupakan isu krusial yang membutuhkan perhatian serius, terutama di daerah pariwisata seperti Bali. Sebagai pusat pariwisata dunia, Bali tidak dapat terlepas dari berbagai tantangan terkait kesehatan mental seperti kasus bunuh diri dan kasus masalah kecanduan. Kita semua menyadari bahwa pariwisata memberikan dampak baik, positif maupun negatif. Di satu sisi, pariwisata telah memberikan banyak manfaat bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di bidang masyarakat Bali, namun di sisi lain terdapat masalah yang harus kita hadapi bersama, mencakup juga bidang kesehatan mental. Tahun lalu 2023 menjadi tahun dengan kasus bunuh diri terbanyak selama dekade terakhir, yaitu 148 kasus. Sebagian adalah warga negara asing yang tinggal dan berlibur di Bali, dan sebagian besar lainnya adalah warga Bali sendiri. Selain itu, masalah kecanduan baik narkoba maupun alkohol juga menjadi permasalahan yang semakin mengkhawatirkan di kalangan pekerja pariwisata dan masyarakat sekitar. Melihat realitas ini, kita semua merasa prihatin. Sebagai profesional kesehatan mental, kita memiliki tanggung jawab besar untuk turut serta dalam upaya mengatasi permasalahan ini. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar Dr. Ana Agung Ayu Agung Chandrawati menjelaskan, saat ini pemerintah Kota Denpasar sudah membentuk Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat atau TPKJM. TPKJM beranggotakan personel Satpol PP, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Selama ini di Kota Denpasar kita sudah punya tim TPKJM. Jadi tim ini terdiri dari beberapa OPD, ada Satpol PP, kemudian Dinas Kesehatan, kemudian Dinas Sosial juga dari BPBD juga. Jadi ketika ada gangguan jiwa yang terlantar ataupun ditemukan di tempat-tempat umum, nah tim inilah yang bergerak. Yang pertama kali bergerak adalah Satpol PP, karena dalam bentuk pengamanan. Setelah itu baru berkoordinasi dengan OPD terkait. Kemudian kalau memang diperlukan penanganan yang gawat darurat, itu ditangani dulu, biasanya ke rumah sakit jiwa, Kualayu dulu. Gawat daruratnya ditangani. Setelah tenang baru dirujuk ke rumah sakit jiwa Bandung. Kemudian kalau tidak ada BPJS, nanti Dinas Sosial yang akan memfasilitasi itu. Jadi intinya gangguan jiwa atau ODGJ yang ada di Kota Denpasar kita sudah tangani dengan baik selama ini dan sudah difasilitasi oleh Kota Denpasar. Nah kemudian kita ada rumah berdaya di Kota Denpasar diinisiasi oleh Dr. Rai sebelumnya. Jadi di rumah berdaya itu untuk pasien-pasien ODGJ seperti schizofren yang sudah sehat, maksudnya sudah bisa dikendalikan, bisa sebagai ada tempat untuk keterampilan misalnya membuat dupa ataupun baju-baju atau apapun itu, dan di sana juga ada tempat untuk memajang showroom, ya, semacam seperti showroom, jadi masyarakat juga bisa membeli di sana. Jadi Denpasar sudah membuat wadah ataupun tempat untuk pasien-pasien yang sebelumnya ODGJ yang sudah dalam perawatan yang sudah bagus, jadi bisa dioptimalkan kemampuannya sehingga bisa bermanfaat juga. Jadi tidak hanya terus sibuk dengan dirinya sendiri. Kemudian ada juga Geraha Nawasena, yaitu untuk disabilitas. Jadi di sana juga ada
untuk yang misalnya yang ada gangguan sosial lainnya itu juga diwadahi, bagaimana bisa orang-orang yang disabilitas bisa optimal juga untuk pengembangan diri sehingga mampu untuk dirinya sendiri juga, jadi tidak hanya terlantar misalnya ataupun tidak ada yang memfasilitasi. Jadi seperti itu, Kota Denpasar sudah berkomitmen memperhatikan baik yang ada gangguan jiwa maupun disabilitas.